Shalom, apa kabar Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Saya percaya dimanapun saat ini kita boleh berada, semua dalam penyertaan dan anugerah Tuhan. Sebelum kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, saya ajak kita semua boleh bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk malam hari ini, untuk hari-hari kami boleh mendengarkan renungan-renungan firman-Mu. Kiranya apa yang Tuhan boleh sampaikan hari ini, kami boleh mengerti dan kami bisa menerapkannya. Kami bukan hanya menjadi seorang pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dan kami serahkan waktu yang akan kami lalui untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Markus yang boleh memberikan saya waktu dan kepercayaan menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui renungan Embun Surgawi hari ini. Hari ini saya akan membawa satu kebenaran firman Tuhan mengenai tema mengekang lidah untuk ibadah yang tidak sia-sia. Nats yang kita akan ambil hari ini adalah dari Yakobus pasal 1 ayat 26. Saya akan membacakannya bagi kita sekalian. Yakobus pasal 1 ayat 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Sekali lagi saya akan bacakannya bagi kita sekalian. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita belajar dari kitab Yakobus. Kita sama-sama tahu bahwa Yakobus ini ditulis oleh seorang Yakobus sendiri untuk orang-orang Kristen yang ada di Kaisaran Romawi pada waktu itu. Kitab Yakobus sendiri terdiri dari 5 pasal saja, tetapi surat-surat Yakobus ini berisikan mengenai petunjuk-petunjuk untuk dilakukan oleh kita, oleh orang-orang Kristen di kehidupan sehari-hari. Seluruh kitab Yakobus ini kalau diintikan adalah iman itu adalah perbuatan. Nah, hari ini pun kita boleh belajar menjadi pelaku firman Tuhan, bukan pendengar saja. Karena saya percaya untuk kebenaran firman Tuhan mengenai lidah ini bukan sekali dua kali kita semua mendengar, tetapi sudah sering kali. Maka sering kita mendengar, tapi apakah kita sudah melakukannya? Hari ini kita belajar mengekang lidah untuk ibadah kita yang tidak sia-sia. Mengenai kitab ini, seringkali saya mendapati bahwa sebelum beribadah, anak-anak muda akan berkumpul di depan gereja. Mereka berkumpul, ngobrol, dan ujung-ujungnya bergosip sebelum memasuki ibadah. Dan kemudian memasuki ibadah, duduk, beribadah, menikmati puji-pujian, menikmati firman Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan tadi sebelumnya? Mereka bergosip dulu di depan gereja. Tanpa mereka sadari, mereka menganggap hal itu sudah biasa. Dan ibu-ibu yang saya maksud mungkin yang sudah menikah, ibu-ibu, para wanita yang sudah menikah, berkumpul bersama teman di depan gereja, ngobrol. Pertamanya ngobrol yang biasa, tetapi ujung-ujungnya menjelekkan teman, menjelekkan orang tua dari anak, menjelekkan tetangga, dan itu dianggap biasa. Dan memasuki ibadah, menikmati puji-pujian, menikmati firman Tuhan. Tapi sebenarnya apa kata firman Tuhan? Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Saya sendiri, kebenaran firman Tuhan itu adalah pedang bermata dua, bukan hanya untuk pendengar tetapi juga untuk saya yang menyampaikan firman Tuhan. Sebelum saya merekam firman Tuhan ini, apakah saya sudah mengekang lidah saya? Sebelumnya, jangan-jangan saya sendiri tanpa saya sadari saya sedang bergosip. Saya sedang menghujat orang. Saya sedang mengatakan kata-kata kotor sebelum saya merekam ini. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan ini menegur saya, menegur Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan, dan kita boleh belajar mengekang lidah kita.
Bahkan ada mungkin dari kita bukan hanya datang, duduk, diam, beribadah, menikmati pujian, menikmati firman Tuhan, tapi ada mungkin dari kita yang datang beribadah dan menjadi pelayan altar, pemain musik mungkin, pengkhotbah bahkan, pemimpin pujian, WL, singer. Tetapi sebelum memasuki ibadah, dia tidak mengekang lidahnya. Tidak mengekang lidah itu mungkin mulut kita berkata-kata yang tidak pantas, berkata-kata yang tidak seharusnya, dan lidah kita seringkali mungkin mengatakan kata-kata kotor, anak-anak muda khususnya mengatakan hal-hal yang berucapkan kata-kata binatang, menganggap hal itu hanya candaan, tetapi sebenarnya itu adalah satu kata-kata yang tidak seharusnya keluar dari lidah anak Tuhan. Kita harus mengekang lidah kita untuk ibadah kita tidak sia-sia. Begitu selesai ibadah, begitu selesai pelayanan, begitu selesai pelayanan mimbar, pelayanan di atas altar, kita merasa aku sudah beribadah, aku sudah melayani. Tetapi apa kata firman Tuhan di sini adalah ia menipu dirinya sendiri. Bahkan ibadahnya adalah sia-sia. Jadi apakah selama ini ibadah kita sudah ibadah yang berkenan kepada Allah, atau ibadah kita hanyalah sia-sia? Sudah berapa tahun saya hidup? 26 tahun saya hidup. Apakah ibadah saya ini sudah berkenan kepada Allah, atau ibadah saya selama ini sia-sia karena saya tidak bisa mengekang lidah saya? Karena saya tidak bisa mengekang lidah saya yang kecil ini. Saya sering kali menggunakan lidah saya untuk menyakiti orang lain, menggunakan kata-kata yang tajam untuk membuat orang lain terluka. Kemudian saya masuk ibadah, saya masuk pelayanan, saya bahkan melayani di mimbar, saya mau menyampaikan firman Tuhan, tapi sebelumnya saya menggunakan lidah saya untuk hal-hal yang menyakitkan orang lain. Saya pikir kebenaran firman Tuhan hari ini boleh kita renungkan sama-sama. Saya pribadi belajar untuk menjadi pribadi yang bisa mengekang lidah saya. Demikian juga Bapak Ibu, mungkin yang setiap minggunya sebagai penikmat ibadah yang datang dengan rasa haus untuk menikmati suasana ibadah, mendengarkan firman Tuhan, tetapi ada juga mungkin dari kita yang ibadah bukan hanya sekedar ibadah tetapi juga pelayan altar. Kita sama-sama belajar untuk mengekang lidah kita. Saya percaya firman Tuhan, mungkin saya dalam keterbatasan, tapi firman Tuhan itu tidak terbatas kuasanya untuk boleh menjadi satu perenungan, untuk boleh menjadi satu kekuatan baru bagi kita untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Kita bisa boleh mengekang lidah kita supaya ibadah kita tidak sia-sia. Saya pikir demikian kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya percaya kita semua boleh diberkati. Terima kasih untuk waktu dan Tuhan memberkati. Shalom.